Terima kasih. Eh, Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Cilacap. Ini mohon maaf Pak Bayu, ada beberapa pertanyaan. Ini yang sangat mengganggu pemikiran saya itu, kepinginannya banyak, tapi setelah terwujud tinggal penyakit malesnya itu yang yang datang itu loh. Tinggal manen saja itu malas, ada pembeli, tinggal manen saja itu, waduh. Nah ini penyakit lama lah, itu insya Allah bismillah bisa diobati. Ini yang sedang kami kerjakan. Ini mohon maaf Pak Bayu, karena kami sudah menyimak penjelasan dari Pak Bayu dari YouTube beberapa tahun yang lalu lah. Itu kita memberanikan diri untuk mencoba konsep 1005. Nah ini kami, lahan kami, wilayahnya itu di pesisir pantai, jadi lahan tempat bercocok tanam atau lokasinya itu dari bibir pantai itu paling 200 meter lah. Dan lokasi itu masih terbengkelai sampai saat ini, belum produktif, kurang lebih sekitar ada 20 hektaran Pak. Nah ini kita mencoba dengan konsepnya Pak Bayu dengan sawah palsu, dan alhamdulillah kemarin kita mencoba pesan katalis dan kita bikin urea cair, kita praktekkan untuk nanam cabai, terong sama kangkung dan bayam, berhasil satu putaran Pak. Tapi setelah itu jadi alas kembali. Kemudian kita sama istri, ayo biar afdol mungkin cari ilmunya yang secara langsung gitu. Nah ini saya bingung mengenai konsep pembagian lahan itu biar nanti di situ, karena kami berada di lahan wisata Pak. Jadi itu lahan wisata, pengunjung setiap Sabtu Minggu bahkan setiap hari itu pasti ada lalu lalang di situ. Dan sudah kita mencoba banyak yang tertarik ingin mampir ya, tanya-tanya itu loh. Tapi kita masih kebingungan dalam pembagian untuk supaya berkelanjutan Pak. Jadi kandang ayam sampai saat ini belum kami isi sama sekali. Terus lokasi untuk kandang kambing, terus ikan itu juga belum kita beranikan. Karena kami bingung cara memanajemen bagaimana tanaman-tanaman yang nanti kita tanam supaya ayamnya juga makan, kambingnya dari situ saja juga bisa dikasih makan, itu tanpa harus keluar dari area itu. Jadi cara memanage pengaturan lokasi-lokasinya itu seperti apa, dan tanaman wajibnya yang mesti harus ditanam itu itemnya apa saja biar ikan, kambing, ayam bisa kena sawabnya itu. Itu yang pertama Pak, maksimalkan manajemen 1005 di pinggir pantai area wisata Pak. Terus yang selanjutnya kami punya kolam Pak yang sudah kami rawat selama ada 5 tahunan, Grameh kebetulan Pak. Nah ini kami tapi yang kami rasa agak menjanjikan itu kita hanya melakukan pembesaran dari biji kelor sampai ukuran 3 jari Pak. Jadi kita hanya target 3 bulan kita jual. Nah itu makanan yang kita terapkan itu hanya pelet saja Pak. Nah kemarin kenal Azolla itu sangat membantu. Tapi banyak kendala yang kami alami Pak, Azolla itu. Nah setelah kenal Pak Bayu, alhamdulillah clear Pak. Ini kami kebingungan dalam meramu makanan yang ala Pak Bayu ini ya, bukan pakai konsentrat menurut sewu. Ini kemarin ada Pak Bayu bilang untuk makanan Grameh itu bisa karbohidratnya pakai yang murah kayak singkong. Nah iya, itu saya praktekkan Pak. Saya beli singkong reject itu kan 1.000, itu satu karung saya langsung suntek ke kolam di pojokan. Itu biar habis tidak habis, itu nanti saya tinggal tengok, oh ternyata 1 minggu sudah habis, baru saya belikan lagi, suntek lagi. Nah ini cara itu benar apa salah itu. Nah kemudian limbahnya Pak Nun Sewu, setelah 3 bulan itu lumpurnya itu Nun Sewu bisa 15 cm Pak. Nah ini kami ingin mengolah
limbahnya itu yang produktif itu seperti apa. Nah, metode Pak Bayu itu nanti pengolahan limbahnya itu yang produktif untuk apa. Tapi kami punya gambaran ini Pak, cacing sutra itu katanya cocok untuk lumpur ikan. Nah itu rencananya kami sedot, kami taruh bibit cacing sutra. Nah selanjutnya pengen saya taruh belut di situ. Nah kemudian airnya itu kita taruh azola. Itu bisa dibenarkan atau tidak? Karena lumpurnya itu menurut saya Pak itu banyak sekali itu. Dan terakhir Pak, ini kami dekat dengan pasar induk Kroya. Ini menurut saya setiap pagi itu 1 truk kobis kupas itu ada. Lah ini dulu waktu kita kasih makan Grame itu kan selalu cari kelobotannya bukan kubis itu Pak. Ya, kalau kubis nggak berani saya katanya cepat sama ikan kurang sehat saya nggak tahu tapi saya nggak berani. Slobor sama cesin itu yang kita cari. Nah ini yang terutama kobis itu sangat banyak sekali dan itu kurang produktif. Nah ini setelah tahu ilmu ZPT, maggot itu lebih produktif yang mana untuk mengolah limbah kobis itu Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jawab satu pertanyaan, semua selesai nanti pertanyaan ini. Satu paket. Ayo, enggak apa-apa ya kita jawab pelan-pelan sama-sama sambil kita belajar ya Bapak Ibu ya. Kawasan wisata. Berarti banyak pengunjung tidak? Pengunjung wisata itu Bapak Ibu ketika datang apa yang mereka ingin lakukan? Rekreasi atau apa? Nomor 1 rekreasi, yang paling penting itu pasti duduk makan. Kalau ibu-ibu pasti belanja. Betul atau tidak? Apalagi kalau yang dijual itu sayur dan sebagainya, ibu-ibu pasti tertarik. Betul atau tidak? Nah, saya minta tolong di sini satu. Lahannya pesisir. Adakah pasirnya enggak berarti lahan pesisir? Pasir. Karena pasir berarti tanaman apa yang paling cocok untuk pasir? Ini yang harus kita tahu. Konsep tidak mengada-ada itu Bapak Ibu, ya tadi boleh. Kalau ini mengada-ada berarti dirubah jadi sawah palsu. Tetapi kalau yang tidak mengada-ada karena tanamannya pasir, berarti kita cari tanaman-tanaman yang senang air, tapi dia bisa porus, karena pasir sudah pasti porus. 1, melon. 2, semangka. Yang ketiga, sayur. Belewah kurang Pak, kalau belewah tanah hitam. Terus buah naga. Ini sudah utama. Karena dia pasir Bapak Ibu, kalau ditanam ini rasanya pasti manis. Tinggal di manajemen. Manajemen tergampang kan enak. Pasir itu nyangkulnya kan gampang, bersihkan rumputnya kan gampang kan. Tinggal ditarik pakai garpu gini seret ikut semua sama akar-akarnya. Terus yang kedua, air kan pasti porus. Yang membuat harus kita pelajari adalah tanam harian atau mingguan. Seperti misal melon, tidak perlu tanam banyak-banyak. Tiap minggu 100 pohon, 100 polybag gitu aja. Supaya kita bisa buat aman, polybagnya di model begini Mas. Polybagnya polybag lubang atas bawah. Yang atas pakai media tadi 1-1-1, kompos, terus abu dan tanah. Ini cuma yang atas, polybagnya tidak perlu besar. Cukup polybag yang ukuran 25 atau 30 maksimal. Nah, yang di bawahnya harus kita lubangi total. Jadi caranya beli itu beli polybag yang roll.
yang belum dipres bawahnya. Nah, kalau seandainya mau lebih besar lagi, boleh pakai, saya lebih senang itu karung kucing. Tahu karung kucing? Karung tempat pakannya kucing itu loh. Plastik itu kan dari kayak banner kan modelnya kan. Nah, itu dipotong jadi 2, jadi isinya dibuat seperti ini. Kalau untuk melon satu karung itu bisa isi 2 buah. Tapi syaratnya yang bawah harus terbuka. Jeleknya satu, saya harus bilang jujur. Airnya harus disiram rutin tiap pagi sore. Kenapa kok begitu? Karena ini porus. Supaya tidak bisa siram pagi sore, belikan aja drip irigasi. Beli drip irigasi yang tetes. Itu jauh lebih murah daripada tenaga nyiram. Tinggal pakai tandon. Terus yang berikutnya lagi, seluruh tanaman di model seperti ini. Karena ini jalan wisata, buat seindah mungkin. Kalau seandainya tanam 100 meter, 100 polybag berarti butuh luas berapa? Tahu karung kucing Bapak Ibu, seandainya buat nih 2 jalur. Seperti ini, terus jaraknya 1,5 meter, karena tempat wisata tanahnya juga masih 20 hektar. Jadi buat model begini. Seandainya kalau pakai yang polybag itu cuma 30, berarti 1 meter itu isi 3. Nah, ini dibuat sepanjang gini supaya tetap indah. Jadi kalau kita cuma planning 1 minggu 100, padahal 1 meter itu isi 6, berarti butuh berapa meter? Anggap aja 15 sampai 16 meter. 16 meter, 16 meter, 16 meter terus tiap minggu. Usia panen dia kan anggap aja sekitar 70 hari, berarti 10 minggu. Berarti total semua tanaman ini cuma kali 10, berarti cuma maksimal di 1000. Saya minta maaf Bapak Ibu. Ketika saya kuliah, ini jadi pekerjaan saya. Saya tanam semangka itu tidak luas untuk melayani 14 rumah sakit dan 10 hotel. Jadi butuh tanah 1 hektar saja, itu sudah lebih dari cukup. Ini tanamannya. Terus yang berikutnya, semangka juga dibuat sama seperti ini. Tapi karena semangka menjalar, ini dikasih jarak dari sini ke sini panjangnya 6 meter. Nanti ini ke sini ketemu saling silang. Ya Mas ya. Nah kalau gini difokuskan, sibuk. Setiap minggu tanam cuma berapa? Anggap aja semangka 100, melon 100. Sudah. Kayak sayuran yang paling cocok untuk daerah begini apa? Tanaman yang ada air tapi tidak suka air. Contohnya tomat, terong, cabai. Cabai ini semua pasti bagus di sini. Kalau musim penghujan cabainya masukkan di polybag. Kalau musim kemarau cabainya tanam di bawah. Karena airnya kan pasti ada di bawah. Sehingga tanamannya bisa awet. Nah, kalau sudah tanah pasir begini Bapak Ibu, ini ada kelebihannya. Pasir itu ngandung kapur atau tidak? Pasti ngandung kapur atau tidak? Kalsium atau Ta atau tidak? Pasti. Karena isinya kerang. Dan semua tanaman yang ada daerah situ, berarti fosfat, terus kapurnya cukup, maka dia cuma butuh N saja. Seandainya pupuk yang lain saya harus gunakan horti, kalau ini cuma butuh N saja, berarti cukup gunakan urea. Besok pupuknya cukup urea saja, urea padat dan urea cair. Nah ini kelebihannya daerah pasir. Apa kekurangannya? Ada banyak juga kekurangannya. Kalau panas sedikit aja selesai tanaman. Karena terlalu panas, pantulannya panas sekali. Berarti kalau pantulan panas sekali, drip irigasi wajib. Bisa dipahami Mas kira-kira? Nah, terus kalau sudah jadi kayak begini tempatnya jadi indah atau tidak kira-kira? Yang lain gersang, terus ini kelihatan hijau. Wah itu keren. Nah, saya denakan sekali ya Bapak Ibu ya, sekalian ya. Seandainya ada luas begini, atasnya kasih anggur.
Untuk jalan masuknya itu loh Mas, kasih anggur semua. Anggurnya kasih jarak 6 meteran. Anggur di pasir sudah bahagia selamanya. Anggur itu butuh kering tapi butuh air. Tanamannya supaya anggurnya bisa manis tidak asam, kasih pupuk horti di sini untuk anggurnya, tapi yang cairnya saja. Pakai drip irigasi. Terus yang sini sayur-sayur semua Mas. Sayur-sayur, kalau sayur gunakan sawah palsu betul. Sawah palsu paling gampang, kalau ini jangan pakai polybag kalau untuk sayurnya. Belikan plastik untuk cor, tahu plastik untuk cor? Bentang di sana, taburi pupuk, taburi dengan pasir, campur jadi satu, sudah diaduk di sini, sudah bahagia. Airnya cuman pakai model NFT. NFT itu artinya model film mengalir. Terus di lubang sini kasih air, kembalikan lagi muter. Nah ini kalau sudah jadi kayak begini, betul-betul jadi edukasi. Betul atau tidak kira-kira? Enaknya kalau media pasir satu Bapak Ibu, cabut tinggal bersihkan. Piuk, gini tanahnya langsung bersih. Betul atau tidak kira-kira? Jeleknya airnya kan cepat habis nih karena pasir, karena itu harus dibuatkan plastik. Dan airnya ngalir dari sana, disiramkan rutin ke sini sehari 2 kali, difilter. Sudah selesai. Itu model namanya NFT. Nah, ayamnya diisi Mas, jangan banyak-banyak, tapi tinggal di situ atau tidak? Kalau tidak tinggal di situ nanti tinggal kandangnya biasanya. Nah, tapi satu, kalau sudah dibuat sistem kayak gini, tolong kasih karyawan tinggal di situ. Ayam dan kambing bukan jadi yang utama, jadi pelengkap. Kalau saya di sini saya suruh tanami jagung ya bisa, tapi kurang bagus. Tanam jagung di atas pasir, apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Roboh. Masa tanam jagung di polybag? Terus kalau untuk tanah pasir, berarti tanaman apa yang berikutnya yang paling bisa mudah hidup di sana? Ada banyak. Jadi bisa juga pakai singkong, bisa pakai ubi jalar seperti itu. Jadi minta maaf ya, untuk kita masih makan ayam Bapak Ibu, tidak harus dengan jagung, tidak, apa yang ada. Kalau seandainya saya bisanya cuma tanam ubi atau singkong Pak, tanamlah singkong. Tujuannya apa? Singkong itu ada singkongnya untuk pakan ayam, batangnya sama daun mudanya untuk pakan kambing. Apalagi punya gurami. Nah, kalau pelihara gurami, apalagi beli keloran Mas ya, kecil ya berarti ya. Makanan utama kalau masih keloran apa berarti? Masa pelet? Cacing sutra kan? Makanan utama kan cacing sutra. Jadi minta maaf, dari limbahnya gurami tadi buatkan cacing sutra. Tapi tolong jangan dicampur belut loh ya. Habis seketika ini cacing. Jadi dari limbah masukkan ke cacing sutra dulu. Dari cacing sutra baru kasih ke belut. Belutnya di bawah saja. Di bawahnya cacing sutra. Cacing sutra untuk pakan apa? Pakan gurami. Berarti jual siletan berarti. Jadi dari benih langsung ke sini 2 bulan, 3 bulan sudah panen itu gratis. Dengan cara apa? Sirkulasi. Jadi dipompa masuk ke cacing, cacing ke belut, belut taruh di belakangnya belut ini eceng gondok. Eceng gondok filter air bening masuk ke gurami lagi. Jadi yang terjadi adalah satu simbiosis mutualisme. Terus ampas terakhir dari belut nanti ketika panen belut, gunakan sebagai pupuknya tanaman ini. Kalau sudah lumpurnya ikan Mas, campur di pasir itu awet, tidak hilang-hilang. Jadi tidak usah pakai sawah palsu lagi. Tapi tanamannya cari tanaman yang ada airnya kuat, kangkung, bayam itu. Dan rasanya gurih sekali. Jeleknya satu, kalau digoreng hitam. Supaya tidak hitam berarti belikan belerang, taburi belerang. Beli belerang di toko itu ya, ditumbuk, taburkan di atasnya, itu supaya tanamannya mengandung belerang. Kalau di pasir kan tidak ada belerang Bapak Ibu.
Sehingga apa cirinya begini. Kalau tanaman kangkung, bayam, organik, Bapak Ibu, kayak punya kita, itu dimasak tidak berubah warna. Tapi di media tanah. Tetapi kalau medianya pasir, dan itu banyak mengandung air, ketika dimasak, dia akan menjadi hitam. Ya betul ya. Hitam itu karena dia tidak ada unsur belerang. Supaya dia tetap jadi hijau dan rasanya renah, taburi belerang. Apalagi kira-kira sudah lengkap atau belum? Cacing sutra yang ada di tadi limbah apa namanya? Gurami. Ya, itu kan kita bibit dulu Pak, 11 atau berapa itu kita. Oke, saya ajari. Berkembang biak dulu. Nah itu cara memberikannya ke kolam itu seperti apa? Baik. Cacing itu Bapak Ibu ukuran 2 meter persegi itu menghasilkan 1 kilo per 2 minggu. Nah sekarang tinggal diatur. Kebutuhan ikan, kalau seandainya satu kolam ukuran berapa Mas? 8 kali 15. 8 kali 15 berarti 120 ya. 120 berarti isinya 5 ribuan. Isi 5 ribu ya. 5.000 berarti butuh cacing. Gini Bapak Ibu, cara ngitungnya makan cacing. Kalau saya punya ikan 5.000 bibit, nanti kita panen silet. Silet itu 1 kilo isi 100. Berarti ini dibagi 100, itu 50. 50 kali 5%. Berarti pakannya total cuma 2,5 kilo. Untuk pakan cacingnya. Jadi dengan pakan 2,5 kilo, ini berarti butuh kolam cacing ukurannya 2 meter. Ini kan tiap minggu panen 1 kilo nih, per 2 minggu. Berarti ini per minggunya butuh 2,5 kilo. Berarti ini butuh dikalikan 2,5 dikalikan 2, berarti 5. Butuh ukuran 10 meter persegi Mas, kolam cacingnya. Buat plastik boleh, panjang 1, lebar 1, panjang 10 meter boleh. 2, lebar 5 meter boleh. Panennya kapan? Setelah nyebar benih ikan, benih cacingnya dalam satu kolam begini, sebari anggap aja 2 atau 3 kali, 5 kaleng lah maksimal. Biarkan dulu kurang lebih selama 1 bulan. Setelah 1 bulan dia akan penuh semua. Setelah penuh semua tinggal panen terus menerus, tidak pernah berhenti. Nyerok, pakai serok biasa, terus kasih di air mengalir, dia akan bening sendiri sudah. Oh iya, panennya sama lumpur-lumpurnya. Panen sama lumpur, gini cara panen. Waduh, ini harus belajar semua ini ya. Ini kan pertama diserok, ini sama dengan lumpur nih, betul ya? Masukkan dalam ember besar, kasih air mengalir. Lah lumpurnya akan habis, cacingnya akan tinggal. Tinggal di situ kalau ada sisa-sisa apa gitu aja sedikit, tapi tidak masalah. Mudah atau susah? Nah, Bapak Ibu, kalau bisa sistem pembibitan seperti ini pusatnya ilmunya Dimas Kanjeng Bapak Ibu. Kanjeng Dimas. Dimas Kanjeng atau Dimas Kanjeng? Dimas Kanjeng. Ini namanya penggandaan uang. Betul atau salah Mas kira-kira? Nah dengan cara ini limbah itu semua akan berputar. Apalagi ini di tempat wisata. Ya kalau boleh jangan cuma jual silet Mas. Jual sampai konsumsi. Syukur-syukur bisa mancing di situ, makan di situ, kerasan di situ. Bayangkan Bapak Ibu ya. Timunnya metik sendiri, cabenya metik sendiri, tomatnya metik sendiri, ikannya mancing sendiri. Makan di situ bisa butuh waktu berapa jam? Bisa 3 jam, betul enggak kira-kira? 3 jam itu kalau orang kita Bapak Ibu, ngopi itu bisa 2 gelas, betul enggak? Jajannya bisa 2 piring. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Rumah makannya pasti rame. Kenapa rame? Lah karena makan aja tunggu 3 jam. Nah akhirnya antri. Terus yang paling penting satu, kita dilayani seperti itu, ini kayak punya sendiri. Apalagi harganya bersaing.
Tinggal tambah kolam asola. Kolam asola berarti sepertiga dari jumlah kolam. Lah limbah kubis tadi mas, limbah kubis tadi karena dia mengandung auksin, besok kalau punya limbahnya kolam campur dengan limbahnya kubis jadi pupuknya semuanya ini karena kubis ngandung N tinggi. Besok kan buat pupuk horti, betul kan? Besok belajar cara buatnya pupuk horti itu seperti apa dari limbah kolam yang dicampur dengan limbah kubis. Sudah gratis semua ini. Bagaimana? Bingung atau tambah? Males lagi? Gini loh Bapak Ibu, gini minta maaf. Kenapa sih saya nyuruh tanam melon cuma 100 butir, semangka 100 butir? Itu kelihatannya uang sepele. Ini modal kecil loh. Anggap aja modal setiap minggu 100.000 rupiah lah. Ikhlas sama kehilangan 100.000 tiap minggu gitu? Ikhlas kan? Tanam di situ, main di situ. Kalau panen memang sedikit uangnya. Paling satu semangka dapat uang 15.000 sampai 20.000 lah. Tapi kan ya lumayan tiap minggu modal 100.000 balik 2 juta. Dan akhirnya ini menjadi kebiasaan. Nanti semangatnya satu, ketika sudah dikejar konsumen. Capek, memang capek, tapi bahagia. Kita tanam sambil diantri, kapan punya saya gitu. Nanti kalau beli, ditulisi semangkanya, Bapak A, Bapak B, Bapak C gitu mas. Tujuannya apa? Bapak Ibu, menyenangkan sekali, percayalah, menyenangkan. Saya pernah punya rumah makan all you can eat Bapak Ibu. Ini rumah makan sombong saya. Ayam sendiri, bebek sendiri, kambing sendiri, sapi sendiri, ikan sendiri, sayur sendiri. Beras sendiri. Sudah sombong atau belum itu ceritanya. Makan di sana, makan bebas satu orang 100.000. Tapi makan daging sapi 1 kilo silahkan kalau kuat. Makan ikan silakan mulai mancing masak sendiri bisa di situ. Saya batasi waktu 4 jam sampai 6 jam. Itu loh saya tidak tahan 2 tahun. 2 tahun sudah kehabisan stok Bapak Ibu. Karena sombong. Tidak ngatasi, ikan itu tidak ngatasi. Kurang. Jadi kenapa kok begitu? Contoh acara ulang tahun. Kita kan dekat dengan kawasan industri. Ulang tahun itu seandainya makan di rumah, orang 20, 2 juta cukup atau enggak? Bisa kan enggak cukup kan? Makanya orang-orang pabrikan itu kalau all you can eat bayar 2 juta, temannya 20 makan terserah dia kan? Makanya laris gitu. Lah kalau di tempat wisata seperti ini bisa, tapi jangan ikut-ikut all you can eat mas ya, repot. Wis jual porsian saja. Ini pengalaman yang tidak baik Bapak Ibu. Tidak tahan. Yang paling disenangi orang itu bukan daging sapi, ikan. Karena ikan itu enak, gurih kalau ikan yang organik. Bisa diterima mas? Gurame untuk pembesaran. Baik. Jadi singkongnya, seandainya ini kolam Bapak Ibu, tolong jangan kayak tadi ya, jangan singkong taruh di pojok gitu, jangan deh ya. Itu tidak beri keikanan itu namanya. Singkongnya tolong direbus dulu, dimasak dulu. Karena apa? Ketika singkong dimasak, Bapak Ibu tahu singkong enggak? Singkong kalau mentah rasanya apa? Enggak enak kan? Tapi kalau dimerebus lebih enak atau tidak? Lebih enak. Kalau ditape lebih enak lagi atau tidak? Nah, sekarang tahapannya. Kalau cuma kita makan ikan, singkong itu cukup direbus. Setelah direbus campur dengan asola. Perbandingan 1:1. Sudah diuleni seperti itu. Kalau punya gilingan geduk itu ya pakai gilingan geduk dicampur, sudah bahagia ikan makan. Kalau tidak ada gilingan geduk, ya singkongnya itu dihancurkan, diremet-remet, dicampur dengan asola, sudah diberikan. Pemberian terbaik itu taruh di ember mas. Taruh di ember atau di, tahu enggak yang kalau dari bambu yang lubang-lubang itu apa namanya itu? Bukan yang modelnya bulat begini terus ini agak lubang-lubang. Kalo lah, oke ya.
Masukkan di situ, gantung di situ, ikan akan makan dari pinggir-pinggirnya. Ikan akan bahagia. Jadi begini Bapak Ibu, ketika pelihara apapun buat ternak kita bahagia ya, biar dia cepat besar. Kalau dia sedih kasihan. Nah, kalau seandainya gurami campur kubis enggak masalah Mas. Enggak harus campur dengan sawi putih, enggak harus. Dengan kubis boleh. Tapi tolong dilayukan. Pelayuannya terbaik dengan dipanaskan. Jangan dikasih sambal, dia enggak senang lalapan. Nanti dikasih kubis gitu terus dikasih sambal sekali nanti ikannya yang takut digoreng. Apalagi kira-kira. Tidak. Tidak, asalkan dilayukan. Tidak, aman. Besok kalau penyakitan carikan daun mengkudu, daun pepaya, 1 minggu 2 kali kasih daun mengkudu dan daun pepaya untuk pakannya. Oke, clear? Fresh enggak apa-apa, dimasak dulu tapi. Matang baru dicampur kasihkan, itu lebih senang ikan. Kalau jumlahnya lebih banyak boleh difermentasi, tapi tidak boleh terlalu lama. Maksimal 2-3 hari harus sudah diberikan. Karena singkong cenderung ke air. Gini ini ngeri loh Bapak Ibu penghasilannya. Tapi saya tidak hitung dulu deh, nanti mata duitan semua nanti. Besok saya hitungkan.